Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa yaqau lana amin ya rabbal Amin. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bila kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Oke. Puasa sekarang sudah masuk waktu terakhir bulan Ramadan. Dan karena itu mari kita sama dengan quality dan quantity pada Allah segala amal perbuatan kita dan kita mendapatkan bonus Lailatul Lailatul Qadar itu kan khairum min alfi syahr gitu. Kalau 1000 bulan itu kalau dikonversi dalam tahun itu kan ada 83 tahun lebih. Khairum min artinya itu lebih daripada 83 tahun. Ya 83 tahun itu cuma ibadah. Maka saya sekali untuk kita hadis asani asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ridani Allah sapa Allah taala anu saking Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i, nak niku setengah saking kebagusane, keapiane islame wong, dan niku setengah saking apa keapiane islame wong, tondo tondo kebagusane islame wong tarkuhu utawi nggalake ne wong ma ing suci la yaknihi, ya la yaknihi kang ora napa la yaknihi kang ora manfaati manfaati. Oleh karena itu maka dalam hadis ini mendapatkan dia punya judul itu adalah tarku ma la yakni wal istighal bima yufi. Artinya meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dalam hadis ini, kan hadisul hasanul, sedikit berkenaan dengan istilah hadis yang mana. Kalau hadis itu kalau dilihat dari segi kualitinya itu kan terbagi menjadi tiga ya. Dari segi kualiti hadis itu. Pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, ketiga kan hadis dhaif. Sebetulnya hadis sahih dan hadis hasan nih itu sama-sama hadis yang syarat-syaratnya terpenuhi seperti apa syarat-syarat hadis sahih itu seperti perawinya terputus, ya, kemudian tidak ada syadz, tidak ada illah, kemudian dobet tabatan artinya hafalan dari hadisnya tersebut itu kuat. Dan yang membedakan antara hadis sahih dan hadis itu kalau
Misal itu 99%, ya kalau hadis hasan itu kurang lebih di bawahnya, bisa jadi 85%, dan jadi ternyata kekuatan hafalan daripada periwayat hadis itu dapat mempengaruhi kualitas daripada hadis itu. Tapi walaupun begitu, hadis hasan itu dijadikan hujah, ya. Jadikan. Nah, adapun hadis dhaif itu adalah hadis yang salah satu syarat hadis sahih atau syarat hadis hasan itu tidak ada. Contoh misalkan sanadnya terputus, atau perawinya itu lupa-lupa, itu jadinya hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu terbagi menjadi bermacam-macam. Hadis maudhu itu pun termasuk, ya, masuk dalam kategori hadis dhaif, ya, dan yang lain. Itu dia dilihat daripada segi kualitas. Min husni islamil mar'i ay min tamami dinihi, maknanya adalah sebagian daripada kesempurnaan agama seseorang. Sebagian daripada kesempurnaan agama seseorang itu, ini menunjukkan bahwa ad-dinu yakunu taman wa yakunu naqisan. Agama itu terkadang uh, sempurna, terkadang berkurang, tergantung daripada perilaku orangnya. Ya, sebagaimana halnya iman, ya, iman itu kan ada kalanya naik, ada kalanya turun, gitu ya, Pak. Al iman yang apa yazidu wa yang teruskan, iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Iman itu naik ketika dengan perbuatan amal soleh. Iman itu turun dengan perbuatan maksiat. Dan antara iman dengan amal itu saling berkait, Pak. Ketika orang itu imannya naik, maka amal solehnya itu semakin banyak, semakin boleh. Tapi kalau imannya turun, maka amal solehnya itu turun dan perbuatan maksiatnya itu semakin bertambah. Terus semakin bertambah. Makanya kita ini, saya dapat kita maintain, mempertahankan kita punya level keimanan kita itu pada tahap yang tidak sampai jatuh. Ya. Kalau turun pun turun yang sederhana, nanti naikkan kembali. Jadi iman itu turun dengan perbuatan maksiat, naik dengan perbuatan soleh. Min husni islamil mar'i, di antara kesempurnaan Islamnya seseorang. Islam, ya, Islam. Islam itu apa? Islam itu artinya berserah diri. Istislam, berserah diri. Kita berserah dengan memperintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu namanya Islam. Kita. Nah, kalau iman itu adalah atas diku biqalbi bima ja'a bihin nabi, itu membenarkan di dalam hati terhadap segala sesuatu yang datang daripada Nabi dengan keyakinan bahwa ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iman itu kan bersifat dalaman, sedangkan Islam itu kan bersifat luaran, ya. Kan itu mesti kelaras, Mbak. Selama seseorang beriman, ya, makanya ketika kita beriman dan Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, maka kita perlu buktikan dengan keislaman kita. Okay? Oleh karena di antara kesempurnaan Islamnya seseorang, ini sudah saya bincang pada awal-awal dulu, ya, tentang rukun Islam dan rukun iman. Dan di antara Islamnya seseorang, tinggalkan, ya, suatu yang pada dirinya. Dan artinya tinggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang menghabiskan masa dan pikiran. Seperti memikirkan sesuatu yang nggak sepatutnya dipikirkan,
atau membahas sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan maka tarkuhu mala yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Seperti apa? Membahas sesuatu kejadian yang memang tidak ada dibahas. Contoh misalkan membahas tentang dan sesuatu yang tidak dan sesuatu yang bukan menjadi kewajiban kita yang entah itu ada yang wajib. Namun ada beberapa perkara yang cukup kita ketahui secara umum saja, ya secara umum saja. Dan tidak ada kewajiban kita untuk mencari secara detail. Contoh misalkan mencari tahu tentang wujud malaikat yang sebenarnya itu kan bukan satu tuntutan agama. Beriman kepada malaikat, ya itu suatu pencarian satu kewajiban. Kaki ini itu kaki misalnya contoh tangannya itu seperti apa, kepalanya itu seperti apa, matanya ada berapa. Jadi benda-benda seperti ini kan bukan sesuatu yang apa dan bukan menjadi satu kewajiban kita untuk mengetahuinya. Tapi beriman tentang kewujudan malaikat, itu satu kewajiban. Ngerti ya, Mbak? Artinya membahas sesuatu perkara yang tidak ada manfaatnya dan kurang berguna, itulah maksudnya seperti itu. Atau ya apa berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu maka dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Apalagi kita menggosip tentang apa yang dilakukan oleh orang lain. Kan tidak guna itu. Oleh karena itu maka di sini kita ambil mafhum mukhalafahnya, makna di antara kesempurnaan iman seseorang adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, perkara bermanfaat banyak atau untuk diri kita, untuk masyarakat, keluarga kita, dan untuk masyarakat. Oke, seterusnya. Al-hadisu as-salis Anas khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. An Abi Hamzah saking Abi Hamzah. Rupane Anas bin Malik. Khadimin Nabi kang dadi napa pembantune jeung Nabi. Jadi Anas bin Malik ini pembantune jeung Nabi. Ali Nabi saking jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Nabi la yu'minu ora napa? Ora beriman. Ya teman. La yu'minu ora sempurna imane ahadukum sapa salah siji sira. Hatta yuhibba sehingga cinta, sehingga napa seneng ya sapa ahad li akhihi maring dulure ahad ma yuhi ahad li nafsihi maring awak dhewe rawang ihad dan imam. Jadi Abi Hamzah Anas bin Malik khadimin Nabi. Jadi Abi Hamzah itu bapaknya namanya Malik. Malik. Jadi Abi Hamzah ini adalah seorang Ansar yang itu jadi Allah alaihi wasallam. Ceritanya itu ketika Nabi ke kota anak apa lari, kenapa Bapak daripada
benci ini Bapak Anas ini kepada Rasulullah. Jadi Bapak Anas mau melayu, lari, meninggalkan kota Madinah dan menetap di kota Syam. Ya, Syam itu sekarang ya Syria, Syria, nih, Syria. Nah, ini dia lari dan menetap di mana? Di mana? Menetap di Syam sehingga dia meninggal dalam keadaan kafir. Nah, pada masa tersebut Anas nih, Anas nih, itu masih kecil atau tiflan sohiron kepada Rasulullah. Ibunya Anas datang kepada Rasulullah dengan membawa si Anas tadi. Kemudian ibundanya Anas berkata kepada Rasulullah, ada Anas yang muka. Ya Rasulullah, ini loh anak saya Anas bersedia untuk menjadi pembantu Anda, yang bersedia untuk Anda jadikan pembantu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dan menjaganya, warobah dan menjaga, mendidiknya, mendidik. Bukan hanya itu, Mbak. Rasulullah pun mendoakan. Itu anak didengar anak suki. Ya. Doanya Rasulullah itu Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Allahumma aksir malahu ya Allah, murahkanlah rizkinya, artinya perbanyakkanlah rizki si Anas tadi. Bukan hanya rizkinya, wa waladahu dan anak-anaknya. Itu nak no akhir rizki, akhir anak. Wa barik lahu fima ataitahu dan berkailah apa yang Anda berikan kepadanya. Itu terus. Dan semenjak itu maka Anas ini menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun daripada Rasulullah sampai ke Madinah hingga Rasulullah wafat. Nah, hadis yang diriwayatkan daripada Anas ini yaitu dawil Rasulullah la yu'minu ahad, artinya orang sempurna iman di salah sisi surat. Artinya ya tidak sempurna, bukan bermakna tidak ada iman ya. Tidak sempurna iman. Imannya tidak sempurna. Kalau tadi kan min husni islamil mar, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang itu kan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Adalah nah ini sebagai tadi Islam sekarang iman. Jadi antara kesempurnaan iman seseorang atau la yu'minu ahadukum, ora sempurna imane salah sisi kabeh hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga kita ini mencintai saudara kita itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Oleh karena itu maka ini masuknya ke dalam dalaman cinta, suka, benci, sayang, itu kan sifat dalaman, sifat hati. Sifat hati itu. Kalau yang tadi kan tarkuhu malayani itu kan sifat zahir, luaran. Karena Islam itu luaran. Nah, iman itu bersifat dalaman. Maka di sini berkenaan dengan cinta kasih sayang itu masalah hati. Maka dalam hadisnya itu dikatakan la yu'minu ahadukum, ora sempurna iman salah siji sira kabeh, sehingga kita ini dapat menyayangi saudara kita sesama muslim itu sebagaimana kita menyayangi diri kita. Maka mafhum mukhalafahnya sebaliknya. Sebaliknya, kalau orang itu menyayangi saudaranya sesama muslim sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri, ya maka sempurna itu. Kan, contohnya, maksudnya bagaimana? Maksudnya beginilah. Kalau kita ini tidak suka ya Mbak, orang itu menzalimi kita, ya maka kita jangan menzalimi orang. Ya, gitu. Kalau kita ini tidak suka orang itu menggosip kita, mengumpat kita, ya kita jangan mengumpat orang. Apa yang kita tidak suka, maka sepatutnya kita tak buat. Kan dikatakan tadi itu, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya
mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Sebagaimana kita ini suka atau bagaimana kita ini senang ketika diberikan hadiah oleh seseorang kawan kita, maka sepatutnya pun kita buat benda yang sama, kita pun perlu memberikan hadiah pada orang. Dan sebaliknya, sebagaimana kita tidak suka sesuatu yang tidak baik menimpa kita, ya maka kita jangan buat benda yang sama. Jadi dengan begitu maka sifat apa itu namanya sifat persaudaraan sesama umat Islam itu akan terjalin dengan kalau bahasa orang sini itu tidak apa, apa bahasanya itu ya, tidak orang tidak kita sama saja. Kalau kita tidak suka dibeginikan ya kita jangan menggitukan orang. Rasulullah mengatakan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Maka sebagaimana kita tidak suka satu perkara yang buruk menimpa kita, ya maka kita jangan menimpakan perkara buruk kepada kawan kita. Sebagaimana kita tidak suka ditipu, ya kita jangan menipu. Sebagaimana kita suka orang itu memperlakukan kita dengan baik, maka kita sepatutnya juga memperlakukan saudara kita dengan baik. Itu maksudnya seperti itu. Paham bagi? Apalagi hidup dalam bersosial, bermasyarakat, konsonan di pondok, nah, itu biasanya ngotot. Jadi jangan jadikan kita dalam belajar itu saling membenci, sengit menyengiti, tidak boleh ini. Pun al-hadis asalis asyar, hadis yang ke-13. Hadis yang ke-14. Okay. Hadis yang ke-14. An Nabi Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. La yakhillu damu mri'in muslim. Jadi hadis ke-14 ini secara umum menjelaskan tentang keharaman kehormatan seorang muslim dan keharaman menumpahkan darah seorang muslim. An Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu damu mri'in, ora halal ketihe salah siji damu mri'in ketihe wong muslimin kang Islam. Karena seorang muslim itu tidak halal illa bi ihda salasin, kecuali kelawan salah sijine telung perkara. Yang pertama as-sayyidu az-zani, ya, as-sayyidu az-zani. Jadi wong kang zina muhsan, wong kang zina muhsan. As-sayyib itu maksudnya orang yang sudah berkeluarga, orang sudah punya pasangan, orang sudah beristri atau orang sudah bersuami. Az-zani kang zina, maksudnya apa? Apa dikatakan zinanya zina muhsan. Wan nafsu bin nafsi, dan wong kang napa? Wong kang napa? Membunuh, ya. Wan nafsu bin nafsi, lan wong kang membunuh. Wa tariku, lan wong kang metu lidini sange agamane, murtad maksudnya. Al mufariqu kang misah lil jamaati maring jamaah, jamaatul muslimin. Rawahul Bukhari Muslim. Itu lima. Jadi Islam itu kan datang dengan menjaga 5 asas kepentingan, 5 asas dalam Islam. Jadi ada namanya maqasidus syariah atau daruratus syariah, daruratul khamsah. 5 asas dalam Islam yang dimana Islam itu sangat menjaganya. Yang pertama adalah hifdzuddin, ingat jenengan, hifdzuddin, menjaga agama. Oleh karena Islam itu sangat konsen dalam menjaga agama, maka diharamkan namanya murtad.
ya, diharamkan atau orang-orang yang mempermainkan agama. Islam itu dijaga. Kemudian yang kedua adalah hifdzul akal, menjaga akal. Jadi Islam itu datang ada dengan tujuan menjaga akal. Oleh karena itu, maka diharamkan segala perkara-perkara yang dapat merusakkan akal, seperti perkara-perkara yang memabukkan. Oleh karena itu, maka khamr haram, ya? Dan segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, seperti narkoba dan seterusnya. Kemudian seterusnya Islam itu datang dengan menjaga jiwa. Jadi jiwa, Mbak, itu dalam Islam itu dijaga. Oleh karena itu maka barang siapa yang mengambil jiwa seseorang dengan cara sengaja membunuh maksudnya, maka hukumannya pun juga dibunuh. Dan yang kedua, karena jiwa dalam Islam itu sangat dijaga, maka haram hukumnya mencederakan diri. Wala tulku anfusakum ila tahlukah, kan? Janganlah campakkan diri kamu dalam kerusakan. Sebagaimana halnya diharamkan namanya bunuh diri. Karena Islam itu menjaga tentang jiwa manusia itu. Kemudian yang seterusnya, sudah bilang tadi, hifduddin, hifdul akal, hifdul nafas, sekarang adalah hifdul mal, menjaga harta. Harta dalam Islam itu sangat dijaga. Oleh karena itu, maka Islam mengharamkan namanya mencuri, merompak, bergosok, ya. Dan Islam menerapkan hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan tersebut. Tujuannya adalah agar harta di dalam Islam itu dijaga. Dan macam mana cara memperolehi harta dengan cara yang baik. Makanya di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Kemudian ada lagi hifdzul irdi, yaitu menjaga kehormatan diri. Makanya di sini diterapkan hukum qadzif, kan. Kalau ada orang yang menuduh orang lain berbuat zina dan dia tidak dapat membuktikannya dengan mendatangkan saksi-saksi yang diminta, maka orang yang menuduh tersebut akan dihukum dengan hukuman qadzif, dicambuk, Mbak. Dan tidak diterima dicambuk 80 dan tidak diterima lagi kesaksian. Atau tidak diterima kesaksian. Jadi perkara-perkara asas darurat, kepentingan asas ini dijaga di dalam Islam, ya, agar kehidupan bermasyarakat itu, kemaslahatan manusia itu dapat terjaga. Oleh karena itu maka dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW menekankan bahwa darah seseorang muslim itu terjaga. Seorang muslim itu darahnya terjaga, kecuali atas 3 perkara. Maknanya ketika seseorang muslim itu membuat salah satu dari 3 perkara, bermakna dengan sendirinya dia itu membazirkan darahnya. Artinya seorang muslim itu tidak boleh dibunuh kecuali atas beberapa sebab. Di antaranya pertama, zina muhsan, yaitu orang yang sudah berkeluarga, punya pasangan hidup tapi dia masih berzina. Orang yang seperti ini itu tidak ada ampunan, karena orang tersebut itu dia hanya membuat kerusakan saja di muka bumi. Oh, sudah punya istri kok, sudah punya suami kok berzina dengan orang lain. Maka hukumannya sangat sangat berat, yaitu dirajam, ya. Adapun kalau orang yang berzina sedangkan dia belum punya pasangan, hukumannya nggak sampai dirajam. Hukumannya tidak sampai dirajam. Kemudian yang seterusnya adalah membunuh, ya. An-nafsu bin nafsi. Membunuh itu macam-macam, Mbak. Kalau kita lihat dalam kitab fikih tentang bab jinayat, membunuh itu ada namanya membunuh dengan sengaja. Ada membunuh seperti sengaja, ada membunuh yang tidak sengaja. Kalau membunuh dengan sengaja, itu artinya dia ada niatan membunuh, ada intention untuk membunuh, menggunakan alat yang mematikan. Kemudian ketika dia membunuh, maka kalau dapat dipastikan
di persidangan, maka hukumannya adalah dikisos, dibunuh juga. Ada namanya itu yang dimaksud di sini, wan nafsu bin nafs, wan nafsu bin nafs, nyawa dengan nyawa. Maksudnya ngotot, hutang nyawa dengan nyawa. Bukan jenengan ya. Ada orang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya juga. Kalau membunuh tidak sengaja itu ya tidak sengaja. Contoh guyonan, guyonan apa uncal-uncalan apa uncal-uncalan apa raket misalnya. Ya, raket itu kan benda yang tidak atau apa ya bola lah bola. Tendangan-tendangan bola itu kan bukan sesuatu yang mematikan, tapi ditendang kena orang itu mati. Itu namanya syibhul amdi, seperti membunuh. Ada orang namanya membunuh tanpa tidak sengaja. Kalau membunuh tidak sengaja itu seperti apa nih? Seperti dan ada orang itu ingin nembak burung, ya, tapi ternyata pelurunya itu nyasar kena orang dan orang itu mati. Nah, sebetulnya membunuh yang hukumannya dibunuh itu adalah yang membunuh dengan sengaja. Itu kalau tidak dimaafkan. Tapi kalau ada salah satu ahli keluarga yang memaafkannya, maka dia bisa bebas dari hukuman bunuh, tapi harus membayar diat. Diat itu seperti itu. Kemudian seterusnya adalah watariku lidinihi al-mufariku lil jam. Orang yang murtad, yang memisahkan diri dari jamaatul muslim. Sekali lagi, orang murtad itu kan macam-macam. Ada murtad, eh, sebab murtad itu kan macam-macam ya. Ada karena ucapan, perbuatan. Oke. Contoh misalkan perbuatan ya secara terang-terangan dia menyembah, melakukan ritual ibadah yang yang di luar daripada dibenarkan dalam agama. Di apa nyembah-nyembah berhala atau menyembah matahari dan seterusnya. Ada kalanya dengan ucapan atau tulisan, membuat satu buku yang menafikan tentang kewajiban sholat atau menafikan sesuatu perkara yang sudah dipastikan kebenarannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dia bilang tidak wajib dan seterusnya, dan itu boleh menjadikan dia murtad. Dan hukuman orang murtad itu hukuman terakhirnya adalah dibunuh. Tapi proses untuk hukuman itu prosesnya panjang, Pak. Perlu didatangkan konseling, di konseling dulu, didatangkan pakar dulu. Mungkin ada pemikirannya yang apa yang tidak betul, dibetulkan pemikirannya. Tapi kalau dia masih tetap dalam pandangannya, ya maka hukuman terakhirnya adalah dibunuh, karena itu nanti dikhawatirkan dapat mempengaruhi masyarakat yang lain menjadi enam. Kita tutup dengan bacaan tasbih dan surat wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr. Amanu wa amilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.